Jadi di sini kita punya 5 unsur yang kita belum tahu periode dan golongannya. Ada unsur A, B, C, D, dan E. Kita ditanya, manakah unsur yang memiliki ionisasi paling besar? Nah, salah satu sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat ionisasi. Nah, energi ionisasi suatu unsur itu energi yang digunakan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa energi ionisasi ini itu mengikuti pola dalam tabel periodik. Jadi, si energi ionisasi ini dalam satu periode dia itu akan semakin besar dari kiri ke kanan. Jadi dari tabel periodik kiri ke kanan itu maka dia akan semakin besar. Nah, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, nah dia itu akan semakin kecil. Nah, karena ini berhubungan dengan periode dan golongan, maka untuk mengetahui manakah unsur yang memiliki ionisasi paling besar, kita harus mengetahui periode dan masing-masing dari unsur yang ada di sini, gitu. Nah, jadi dari konfigurasi elektron ini kita diminta untuk menentukan periode dan golongannya dengan beberapa tata aturan konfigurasi elektron. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Golongan 1A, dia itu konfigurasinya dengan elektron valensi Ns1. Kalau 2A, dia Ns2. Kalau golongan 3A sampai 8A, maka Ns2, Np2. Kalau dia itu golongan 3B sampai 2B, maka NsX N-1 D pangkat Y. Terus yang terakhir kalau misalkan dia itu deret lantanida dan aktinida, maka dia itu akan ada di subkulit F, elektron valensinya. Ini ditambahkan dengan catatan bahwa N itu adalah periodenya, terus X itu bilangan 1 sampai 6 yang apabila dijumlahkan itu nanti menyatakan golongan, dan Y itu juga bilangan 1 sampai 10 yang juga kalau dijumlahkan nanti menyatakan golongan. Nah, langkah selanjutnya kita langsung mengklasifikasikan saja 5 unsur yang kita punya itu termasuk ke periode berapa dan golongan apa. Nah, ini ya yang A. Jadi A ini punya elektron valensi S dan P. Dari sini kita bisa mengetahui kalau dia itu ada di periode 2 golongan 5A. Jumlahkan dari 3 ditambah 2 gitu. Nah, sedangkan yang B ini dia punya elektron valensi 3s1. Maka dia ini termasuk periode 3 golongan 1A. Gitu. Terus yang C ada 2 elektron valensi. Nah, ini termasuk periode 3. Golongannya dijumlahkan, golongan 7A. Nah, terus yang D ini juga berarti dia periode 3 golongan 8A. Nah, yang terakhir di sini ini yang 2 ini ya. Maaf tadi salah. Jadi dia itu masuk ke periode 4 golongan 8A. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil teori yang tadi kalau misalkan energi ionisasi unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan itu maka akan semakin besar.
Sedangkan kalau misalkan golongan, itu dari atas ke bawah itu semakin kecil. Ini energi ionisasi. Maka, dari kelima senyawa ini, manakah yang memiliki energi ionisasi paling besar? Jawabannya adalah unsur E, karena dia ada pada periode 4 golongan 8A. Seperti yang kita ketahui, energi ionisasi unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Nah, periodenya kan 2, 3, 3, 3, dan 4. Di sini yang periodenya paling besar adalah unsur E. Gitu.